Hello everyone, sebelumnya perkenalkan aku Indra Bayu Krisna, tapi bisa dipanggil Ibai. Aku dari mahasiswa teater ISI Swakarta angkatan 24. Di sini aku akan mereview buku dari teater. Aku udah nyari beberapa buku dan ada sejarah teater barat. Terus ada pengetahuan teater ini dari dosenku yaitu Pak Wahyu Novianto. Terus ada bekerja sebagai sutradara. Terus ada teater rakyat Jawa. Dan yang terakhir ada teater tradisional dan teater baru. Nah, kali ini aku akan mereview buku teater tradisional dan teater baru. Ini karya dari Yoyo C. Durrahman. Ini terdiri dari 2 bab. Dan ya, sebelumnya maaf kalau aku ngomongnya harus bisik-bisik karena aku berada di ruang perpustakaan dan aku seperti yang aku bilang, aku akan mereview buku ini. Jadi mohon maaf kalau suaranya emang kurang kedengeran atau emang bisik-bisik, karena emang ini di ranah publik yang gak harus pakai suara kencang gitu. Dan ya, kembali lagi ke pembahasan buku tadi. Jadi ketika kita baca ini, kita akan mengetahui tentang mengenai teater tradisional dan teater baru. Apalagi dalam Indonesia kan teater tradisional itu berkembang sangat pesat, apalagi dulu dijadikan sebagai sumber kegiatan keagamaan dan yang berlangsung dengan kesepakatan dari masyarakat untuk ditambahkannya elemen-elemen tari, elemen-elemen karawitan, musik-musik itu. Dan kesepakatannya disepakatinya sekarang dan terbentuklah teater tradisional itu dan dikembangkan sekarang menjadi teater modern. Buat kalian yang nyari-nyari buku tentang teater tradisional, apalagi kayak perkembangan dari zaman di Nusantara, terkhusus di Indonesia, nah ini cocok buku buat kalian karena aku akan membahas dari bab 1 dulu, yaitu mengenai teater tradisional. Dan ya, kembali lagi di buku ini, teater tradisional dan teater baru. Kali ini aku akan ngebahas bab lanjutannya, yaitu bab 2 mengenai teater tradisional sebagai sumber penciptaan. Ya itulah. Bentuk kesenian yang harus jelas sebenarnya adalah teater kan. Di sini saya jelaskan ini kayak buku Jasta saya jelaskan tadi di awal bahwa kalian sebagai warga Jawa Barat ini tuh mengacu pada tradisional yang terdapat di Jawa Barat seperti lengser atau apa tadi kan ya, terus dan banyak lagi kayak topeng dari Karawang dan banyak lagi. Nah, dalam bagian 2 ini aku akan membahas mengenai sumber teater tradisional sebagai sumber penciptaan. Nah, itu bisa kita jelaskan bahwa keagamaan yang ada di daerah Nusantara, terkhususnya di Jawa Barat, di Indonesia ini sangat kental mengenai teater dari zaman dulu, mengenai keagamaan. Ada juga keagamaan mengenai kayak upacara kematian, upacara adat atau apapun itu dan yang berkaitan dengan teater itu. Nah, dalam memasuki kondisi upacara adat, perasaan adanya saling memerlukan antara satu sama lain, seperti kesatuan jiwa antara manusia satu dan manusia lain, seperti itu. Dan ada nilai kedua, yaitu mengenai sederhana itu indah. Dan dalam teater itu memiliki fungsi dari seniman teater adalah menjelaskan dan menguraikan melalui media audiovisual seperti yang saya ambil sekarang, itu di media YouTube ini termasuk sarana media sosial atau audiovisual yang bisa saya kasih pemaparan mengenai teater, yaitu teater modern atau teater tradisional seperti itu. Dan pentingnya juga audiovisual ini dijelaskan dalam buku ini juga. Audiovisual itu sangat penting karena kita dapat mengasah
mengakses berbagai makna-makna dalam buku, apalagi mengenai filosofi atau nilai-nilai dalam kehidupan kita, apalagi yang berkaitan dengan teater itu sendiri. Seperti itu. Terus ada nilai ketiga itu teater yang teatrikal. Terus ada juga mengenai unsur-unsur komikal. Nah, memang saya belum baca buku ini berkali-kali, cuman saya baru membaca 1 kali, 2 kali, 3 kali. Cuman ada beberapa bagian yang emang saya belum paham, tapi itu benar-benar kayak ngerasa amazing banget buat saya. Dan buku ini tuh benar-benar buku yang termasuk buku yang gak berat sih, kayak kalian harus baca ini. Dan rasa rekomendasi buat kalian yaitu teater tradisional dan teater modern. Ini karya Yoyo J.